Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julita Nana, kelas A Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membacakan kesimpulan dari materi pertama sampai terakhir tentang mata kuliah administrasi bisnis. Baik, langsung saja pada pertemuan pertama. Istilah administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu administration, yang dapat berarti pemberian bantuan, pemberian pemeliharaan, pelaksanaan pimpinan, dan pemerintahan pengelolaan. Istilah ini berkembang menjadi administration di Italia, administration di Prancis, Inggris, dan Jerman. Administrasi merupakan keseluruhan proses yang dimulai dari proses pemikiran, proses perencanaan, proses pengaturan, proses penggerakan, proses pengawasan atau pengendalian sampai dengan proses pencapaian tujuan. Lanjut pertemuan kedua. Yang pertama, memenuhi keinginan manusia. Memenuhi keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun rohani. Pemenuhan kebutuhan dapat berupa barang, jasa, sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan dipengaruhi oleh keadaan alam, agama, adat, dan peradaban. Sifat dari kebutuhan adalah tidak terbatas, meningkat, dan selalu berubah. Yang kedua, memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kebijakan yang diambil untuk menemukan titik keseimbangan antara perusahaan dan pihak yang terkait seperti masyarakat, pemerintahan, dan konsumen. Dalam hal ini, perusahaan bukan saja mencari keuntungan, akan tetapi juga memperhatikan dampak sosial apa yang bisa ditimbulkan dengan keberadaan mereka, kegiatan operasional, atau investasi. Selain itu, hal ini menjadi suatu cara bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan psikologis pada pelaku ekonomi, di mana saat ini konsumen bukan saja menomorsatukan harga murah, tetapi efek yang diberikan kepada lingkungan dan membeli produk tertentu. Yang ketiga, memperoleh dan memberikan keuntungan. Keuntungan merupakan indikator untuk mengetahui apakah sebuah bisnis dapat dikatakan sehat dan merupakan sebuah proses yang membutuhkan waktu, usaha, dan kerja keras. Baik, kita lanjut ke pertemuan ketiga, yaitu kegiatan bisnis yang menyangkut dua hal, yaitu stockholder dan stakeholder. Stockholder dan stakeholder ini kita sudah pahami ya, karena ini selalu kita bahas dalam pertemuan, dan mungkin dari pertemuan 1 itu sudah ada ya. Lanjut kita ke pertemuan keempat. Pertemuan keempat, tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut perubahan atau perusahaan adalah kebijakan-kebijakan, tindakan-tindakan perusahaan dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang didasarkan pada etika. Di setiap masalah yang muncul bagi perusahaan akan ditangani dengan pendekatan dan yang berbeda tergantung dari jenis permasalahannya. Baik, pertemuan kelima. Kebijakan administrasi bisnis adalah rumusan organisasi yang mencakup ide-ide standar-standar yang mengarahkan perilaku dan pencapaian tujuan-tujuan. Baik, pertemuan keenam. Seorang pemilik usaha tidak mungkin bekerja sendiri dan menjalankan usahanya sendiri, melainkan diperlukan orang lain untuk membantu. Oleh karena itu, pemilik harus memilih orang-orang yang tepat untuk diajak bekerja. Proses tersebut masuk dalam manajemen sumber daya manusia. Pertemuan ketujuh. Kepemimpinan adalah sikap pribadi yang memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pertemuan ke-9.
Bisnis adalah proses kerjasama antara dua atau lebih untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan atau diinginkan masyarakat. Bisnis tidak dapat dilakukan sendiri. Bisnis selalu melibatkan orang lain, baik dari keuangan dari kewenangan internal maupun eksternal organisasinya. Untuk memproduk barang atau jasa, seorang usahawan memerlukan keterlibatan orang lain dalam hal teknis maupun yang non-teknis seperti komunikasi dan keorganisasian. Pertemuan ke-10, kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda, atau kreatif new and defense, melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang. Banyak orang yang berhasil dan sukses karena memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Karya dan karsa terdapat pada orang-orang yang berpikir kreatif. Pertemuan ke-11, revolusi industri 4.0 untuk menekankan pada digitalis, jadi segala hal yang berkaitan dengan produksi bisa lebih efektif. Segala hal ini dilakukan sekarang, ya maksudnya di masa ini bagaimana kita memanfaatkan Google Drive dan teman-temannya sebagai mesin untuk menyimpan data di cloud. Teknologi yang memanfaatkan big data seperti dipakai oleh Gojek, Tokopedia, dan lainnya, pun dengan Tesla yang berhasil mengembangkan mobil tanpa awak yang bisa mengantar penumpangnya dengan otomatis. Penemuan printer 3 dimensi yang bisa membuat berbagai macam barang mengubah banyak hal di dunia industri. Sederhananya, revolusi industri 4.0 ini dunia kita diselimuti teknologi. Baik, pertemuan 12, konsultan manajemen Minikre dan CEO melalui penelitian pada tahun 1998 menemukan bahwa sebagian besar nilai pasar perusahaan Indonesia yang tercatat di pasar modal atau sebelum krisis ternyata overflow. Ditemukan bahwa sekitar 90% nilai pasar perusahaan publik ditentukan oleh growth expression atau harapan pertumbuhan, dan 10% sisanya ditentukan oleh current earning stream yang arus pendapatan real. Kesimpulan dari materi pertama dan sampai pertemuan 12 ya, dapat saya simpulkan. Kesimpulannya itu pertemuan pertama dan terakhir materi kita selalu mengandung tentang kata bisnis, yang berarti bahwa dari hari ke hari bisnis semakin berkembang dan semakin menuntut kita untuk menjalani dan menciptakan ide-ide terbaru untuk menambah wawasan tentang pengetahuan bisnis, karena bisnis semakin hari semakin luas ya di kehidupan kita, dan sampai saat ini bisnislah yang menguasai dunia, menguasai perusahaan. Di mana-mana itu perusahaan selalu menyangkut tentang bisnis. Oke, sekian dan terima kasih atas kesimpulan materi saya. Jika ada yang salah atau kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.